Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Koran Seruya, hari ini kita hadir di program Macarita. Nah, yang menarik ini karena hari ini kita kedatangan tamu spesial bersama dengan pelaksanaan operasi Zebra yang hari ini serentak dilakukan di seluruh wilayah tanah air mulai tanggal 3 sampai 16 Oktober. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu siapa bintang tamu kita. Selamat siang Pak Kasat Lantas Polres Palopo, itu Siswaji Esos. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, Selamat siang. Ya. Kami berterima kasih nih bisa hadir di studio Koran Seruya dalam rangka Macarita tentang operasi Zebra. Nah ini Pak Kasat, kita langsung saja. Ini di seluruh wilayah Indonesia ya hari ini. Iya. Operasi Kita serentak melaksanakan operasi Zebra ini serentak seluruh Indonesia untuk gelar pasukannya tadi pagi jam 7.30 kita laksanakan di depan Mako Polres Palopo. Nah, seperti itu. Ini kan di kepolisian ini khusus di bidang lalu lintas ini terlalu banyak operasi. Dengan sandi-sandi yang berbeda, ada operasi Zebra, ada operasi Patu, ada operasi Lilin dan Ketupat. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara operasi ini khusus operasi Zebra? Ya, ini operasi Zebra kita bertujuan untuk menertibkan masyarakat dalam hal berlalu lintas. Lain halnya kalau operasi Lilin itu untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Kalau operasi Zebra ini kita fokus untuk penertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Berarti Pak Kasat ini operasi Zebra ini sama dengan operasi Patu? Ya. Sama ya? Iya. Berarti setiap operasi yang dilakukan satuan lalu lintas itu punya target-target tersendiri. Nah ini kan sahabat Koran Seru yang mau tahu nih Pak Kasat. Apa sebenarnya targetnya kalau operasi Zebra ini? Target utamanya itu kita meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas. Jadi dengan adanya operasi ini kita memberikan edukasi atau pendidikan ke masyarakat tentang tata cara berkendaraan yang baik. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Kanit Kamsel, beliau sering memasuki sekolah-sekolah baik di pangkalan ojek atau di masyarakat, bahkan juga biasa ke tempat-tempat yang ramai macam kafe, memberikan edukasi atau pendidikan tentang cara-cara berlalu lintas. Tertib berlalu lintas. Tetapi kan Pak Kasat ada target-target tertentu ya. Misalnya tidak boleh pakai HP berkendara. Knalpot racing. Nah, apa kira-kira target yang dilakukan penindakan dalam operasi Zebra ini? Iya, betul. Di dalam operasi Zebra tahun 2022 ini ada 7 prioritas dalam operasi kita. Yang pertama itu masalah penggunaan handphone dalam berkendara. Pak naik motor pakai handphone. Biasanya kan kita lihat orang kalau naik motor itu dia pakai handphone, itu kan mengganggu konsentrasinya. Betul. Apalagi kalau pakai apa namanya ini headset atau sambil rawan. Betul. Yang kedua itu masalah pengemudi atau pengendara yang di bawah umur. Biasanya kan kita lihat ini anak-anak yang sekolah. Jadi kami himbau kepada orang tua, siswa, murid yang belum cukup umur dalam mengendarai kendaraan, mohon kiranya jangan diizinkan. Memang pada umumnya ya biasanya itu kita bangga kalau dilihat ya tak bilang bisa naik motor anakku, padahal itu itu membahayakan sekali, membahayakan keselamatan. Apa kalau umpamanya kita orang tua sudah mencita-citakan anak kita nanti kalau besar saya mau jadikan dia dosen atau menjadikan dia aparat, kalau cacat mau bagaimana tidak bisa kita kabulkan cita-cita. Ini kan dari kita saja, dari orang tua mengizinkan. Jadi kami himbau betul-betul kepada orang tua, siswa, murid, jangan biarkan anak berkendara sendiri kalau belum cukup umur, belum menguasai kendaraannya. Kan bahaya juga bagi pengendara lain selain keselamatan anak, pengendara lain juga berbahaya. Betul, betul. Sangat fatal sekali. Ini sudah ada selama saya bertugas di sini sudah ada beberapa kejadian. Bahkan anak sekolah dia mengendarai kendaraan
tapi tidak memiliki izin atau surat izin mengemudi ya, SIM. Ini dia sudah cacat seumur hidup. Baru-baru ada kejadiannya dengan ini bus besar itu Borlindo. Kasihan juga karena sudah cacat, anaknya itu patah. Kemungkinan dia kalau walaupun sudah dioperasi mungkin sudah tidak normal lagi. Iya, itu kalau sudah begitu kira-kira bagaimana? Itu kan kita mau salahkan orang tuanya. Dia juga maksudnya mungkin tapi ya yang namanya kita orang tua memang harus fokus. Kita harus melayani anak kita selama dia masih membutuhkan kita. Mungkin kan kalau umpamanya dia sudah dewasa, mungkin kita bisa arahkan, kita lepas dia. Tapi kalau umpamanya masih di bawah umur, jangan sekali-kali. Artinya begini Pak Kasat ya, orang tua ini antar jemput lah anaknya yang masih di bawah umur. Itu masih kewajiban kita sama yang orang tua. Antar jemput lah, luangkan waktunya untuk mengantar, memfasilitasi, melayani anak. Selain itu Pak Kasat, apa lagi sasaran operasi? Ini ada yang ketiga itu mengemudi atau pengendara berboncengan lebih dari satu orang. Bonti. Istilahnya bonti. Boncengan 3. Itu juga sangat fatal. Yang keempat masalah pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar SNI. SNI. Termasuk dengan safety belt. Betul. Yang kelima itu pengemudi atau pengendara dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol. Itu juga berisiko. Biasa juga lepas kendali juga. Yang keenam pengemudi atau pengendara melawan arus. Yang biasa kan yang kita lihat di depan studio ini kan 2 jalur. Biasa umpamanya dia mau mempersingkat waktu, dia melawan arus. Itu fatal sekali tuh. Mungkin diantara prioritas itu hanya ada 7 yang saya sebutkan tadi. Untuk ini kan masyarakat bertanya-tanya nih Pak Kasat. Ini dalam operasi Zebra ini ada penindakan tidak? Seperti tilang atau seperti apa? Seperti itu. Dalam operasi Zebra ini kami tetap adakan penindakan, tapi kita mengedepankan edukasi sosialisasi. Kita ajak dulu, kita sampaikan. Tapi memang kalau fatal sekali, mungkin yang kasat mata kita lihat, kita terang-terangan ada petugas di situ baru dia melawan arus. Tidak pakai helm. Tidak pakai helm itu. Mungkin jangan sampai dia bilang kita adakan pembiaran. Kalau kita begitu mungkin kita langsung tindak tilang manual karena kita ini di Palopo belum ada ini CCTV belum ada seperti itu. Jadi pasti tilang manual. Kami tilang manual. Ini selama 14 hari operasi Zebra ini apakah akan dilakukan setiap hari seperti di jalan-jalan ini seperti itu? Kita fullkan untuk selama 14 hari ini, biar hari Sabtu dan hari Minggu kita terjunkan seluruh anggota, kita bagi. Di dalam sprintnya itu ada 55 personil semua. Kita bagi, ada fungsi dari Propos, dari Intel dengan staf Polres. Kalau kami dari Satuan Lalu Lintas itu yang diterjunkan kurang lebih 20 orang. Itu kami bagi per shift. Tapi setiap harinya itu ada yang mobile pagi, siang dan sore. Ini Pak Kasat, ini kan Kota Palopo ini semakin hari semakin maju, berkembang. Nah, volume kendaraan juga terus meningkat. Nah, ini beda dengan kabupaten lain yang ada di Luraya. Nah, tentu kan bagian Satuan Lalu Lintas Polres Palopo sudah memetakan titik-titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bisa kita uraikan kalau di Kota Palopo ini titik rawan itu di mana-mana saja? Selama kami di sini menjabat sebagai Kasat Lantas, yang rawannya itu yang di bagian-bagian poros yang kecepatannya yang lewat dari Salubulo di daerah situ yang kecepatan hanya kan di situ dia jalurnya lurus tapi ada agak berlubang dan sempit. Ya mungkin di situ biasa terjadi kecelakaan. Dan di persimpangan sebagian biasa masyarakat tidak sabar menunggu. Dia lampu merah tapi diterobos. Padahal itu di jalan City Market, di Masjid Agung dekat lapangan gas. Betul, sering sekali paling ramai memang situ. Tingkat kepadatan lalu lintasnya tinggi. Di situ di titik 0 itu. Di situ biasa terjadi kecelakaan di situ. Nah, dari 7 target sasaran operasi tadi, dari evaluasi Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, mana pelanggaran yang paling sering terjadi di Palopo? Misalnya hampir pasti kita ketahui bahwa banyak anak sekolah yang naik motor seperti itu. Selain itu apa lagi yang menurut catatan Satuan Lantas Polres Palopo? Terima kasih. Di sini juga kami sampaikan
selain dari pengemudi di bawah umur, di sini rata-rata kendaraan yang saya perhatikan itu plat nomornya tidak ada. Oh, plat begitu. nomor ya. Plat gantung. Iya, enggak, ada bukan plat gantung. Maksudnya kendaraannya tidak dilengkapi dengan plat nomor. Oh, seperti itu. Iya, iya. Rata-rata ini anak muda ini. Ya, ini. muda. Terima kasih banyak sekali atas ini pertanyaan. Kebetulan saya juga ingin mensosialisasikan masalah plat nomor itu. Memang saya awal masuk di sini bertugas saya kaget. Kenapa di sini kendaraan rata-rata tidak ada platnya? Ya. Platnya di? Ya. Kami beberapa kendaraan kami tangkap, kami tahan itu dengan alasannya dia, Pak, ada ji Pak, kami hanya lupa pasang. Nah, itu seakan-akan dia tidak agak penting begitu. Padahal ini fatal sekali. Pokoknya tidak diminta-minta. Motornya dicuri, ya. Ini kan kita dari kepolisian itu susah untuk mengidentifikasi untuk kendaraannya. Padahal ini untuk kepentingan pemilik kendaraan, betul. Kalau umpamanya ada apa-apa tidak diminta, dijamret atau ini kan bisa disalahgunakan itu motornya juga kalau umpamanya dia tidak ada plat. Jadi sesi negatifnya lebih banyak kalau umpamanya tidak dipasangi plat itu. Iya, betul. Nanti orang berprediksi, wah ini anak ada mungkin niat jahatnya nih, kenapa dia nomor kendaraannya dia tidak pasang. Tapi kami selama ini tetap mengadakan edukasi, penyampaian, sosialisasi masalah plat ini. Tapi alhamdulillah sudah ada sekitar 1 bulan rata-rata sudah mulai terpasang. Ini kan kalau kita menyinggung target, salah satu target operasi Zebra ini adalah anak di bawah umur. Nah tadi Pak Kasat bilang bahwa selama ini kami juga intens sosialisasi ke sekolah. Nah sejauh mana partisipasi anak sekolah ini terhadap sosialisasi yang dilakukan jajaran tak ke sekolah-sekolah? Iya, terima kasih. Kami bersama PJU Polres, bukan dari Satuan Lalu Lintas saja. Baru-baru tadi dari Satuan Bimas mengambil upacara sebagai pembina upacara, menyampaikan juga masalah operasi Zebra ini dan edukasi. Itu kita tekankan kepada sekolah. Kita kerjasama nanti dengan kepala sekolahnya dan guru-gurunya untuk yang belum cukup umur, yang rata-rata kelas 1 dengan kelas 2. Iya, kelas 1, kelas 2. Iya, itu belum bisa mengendarai kendaraan. Nanti kalau seumpamanya kita dapatkan, kita akan nanti bagaimana kerjasamanya nanti sama kepala sekolah, perjanjian atau MOU kita dengan kepala sekolah, apa memang motornya diizinkan masuk parkir atau dia tidak bisa masuk di area sekolah untuk parkir. Ya, nah ini kan di Palopo bukan hanya pelajar SMA, banyak juga kita lihat anak SMP. Ya, apalagi di jalur Merdeka ini kalau pagi kan padat. Nah memang perlu memang kesadaran orang tua untuk tidak memberikan sepeda motor kepada anaknya. Sekolah juga mesti sudah tepat yang kita lakukan bahwa membuat MOU seperti itu. Nah, adakah kira-kira himbauan Pak Kasat ini untuk masyarakat Kota Palopo untuk ikut mendukung tertib berlalu lintas? Terima kasih. Kami himbau kepada masyarakat khususnya di Kota Palopo, mari kita tertib berlalu lintas. Karena orang luar pada saat masuk di kota kita, ini yang dilihat itu tata cara berkendaraannya. Kalau umpamanya kita lihat warganya kita tertib dalam berlalu lintas, pasti pemikirannya orang ini, wah warga Palopo ini dalam berlalu lintas saja dia patuh. Apalagi dengan kehidupan sehari-harinya ya. Kita biasa itu lihat dari bercermin di perilaku berlalu lintasnya. Kalau masyarakatnya patuh dalam berlalu lintas, insya Allah masyarakatnya juga aman tertib. Nah, seperti itu. Bagus, ini kan Kota Palopo tentu punya tantangan tersendiri terkait penertiban tertib berlalu lintas. Apa kira-kira tantangan tak terhadap sama jajaran tak ini untuk menertibkan apa? Karena ini kan boleh saya contohkan ya Pak Kasat. Ini kan hampir di semua jalan-jalan protokol ini bertumbuh usaha-usaha yang tidak memiliki halaman parkiran. Nah, ini tantangan. Nah, kalau menurut Pak Kasat bagaimana kira-kira menertibkan ini? Yang masalah parkir ini kita sudah koordinasi sama dinas perhubungan karena belum dikasih sama perusahaan perparkiran, masih dikelola oleh dinas perhubungan. Dinas perhubungan kami sudah saling mengunjungi, namun belum
ada titik temu masalah izin parkir ini, macam di daerah Pasar Sentral itu kan, di situ sudah jelas, di situ dilarang membongkar muatan pada saat jam sekian. Namun kita lihat masih ada 1-2 yang melanggar itu, tapi kami tidak bosan-bosan terus memberikan edukasi, penyampaian. Tapi Pak, lihat ini akibat kita bongkar muat di sini. Coba lihat kendaraan di belakangnya antrian gara-gara kita bongkar. Mungkin bisa kita nanti bongkar muatannya pada saat waktu yang sudah ditentukan, itu selesai maghrib biasanya jam 18.00 untuk pembukaan muatan. Kita kembali ke operasi Zebra ini Pak Kasat. Ini kan masyarakat biasa takut ditilang ini ada operasi. Biasa kalau misalnya anggota atau operasi di Ahmad Rasak muncul di Facebook itu yang kelewat di Ahmad Rasak operasi polisi. Kira-kira tanggapan tadi bagaimana? Begini masyarakat Kota Palopo minta maaf, jangan kita takut dengan adanya operasi ini, operasi Zebra atau penertiban berlalu lintas. Kalau memang kita lengkap, lewat lagi saja. Kalau seumpamanya ada yang lain-lain dari tugas pokoknya ini kepolisian, bisa dilaporkan. Kan sekarang sudah banyak media atau apa. Kalau memang kita merasa lengkap di surat-surat SIM STNK, pakai helm, jangan makin ragu-ragu. Nggak akan ditilang. Tidak Ji. Jadi kalau seumpamanya kita mau ini lengkapi administrasinya apa tuh. Terus kita sampaikan juga di sini, bagi kan banyak mahasiswa yang dari luar daerah Kota Palopo yang berkuliah di sini, bisa nanti kalau seumpamanya mau ngurus SIM, biar KTP-nya KTP daerah lain, bisa di seperti itu. Urus SIM di Polres Palopo, karena sekarang itu KTP-nya KTP online. Jadi biar kita di Luwu, di Lutra, di Malili, kalau mau urus SIM di Palopo bisa. Artinya tidak mengurus SIM sekarang ini tidak seperti dulu. Praktis sekali sekarang. Kalau urus SIM itu Pak Kasat berapa hari bisa jadi? Kebetulan untuk beberapa bulan ini materialnya itu agak kurang, jadi kalau untuk prosesnya, kalau seumpamanya kita prosedurnya sudah lewati, mungkin 1 hari ini bisa langsung selesai. Seperti itu. Hanya dalam beberapa minggu ini materialnya habis, jadi kita kasih SIM sementara. Insya Allah pekan depan mungkin sudah ada materialnya Nah, kita kembali ke operasi Zebra. Nah, kalau di kriminal kan ada istilahnya crime index, catatan kriminal yang menonjol. Nah, kalau di lalu lintas itu pelanggaran apa yang paling menonjol di Kota Palopo ini? Ini helm saja. Helm. Kalau di lalu lintas itu biasa, kalau ini bisa kita lihat penggunaan helmnya. Biasa dia tidak gunakan dengan, kalau kita tahan kemana? Di depan Ji Pak, di sana dekat Ji. Saya bilang kalau dekat Ji Pak, turun makin jalan-jalan makin padang, jangan makin naik motor kalau dekat Ji. Ya kita sambil bercanda juga sambil ketawa. Rata-rata ini helm. Kita helm di sini biasa. Kalau umpamanya ini antara anak sekolah, dekat Ji Pak, sekolahnya di sana. Saya minta maaf Pak, mungkin kalau dekat Ji, ayo jalan-jalan makin antar Nah, ini juga banyak kadang ini penggunaan knalpot racing. Ada juga pelanggaran di Palopo seperti itu yang ditertibkan, ditindak. Ini Pak, untuk knalpot racing itu identik dengan balapan. Pokoknya dia pakai knalpot biasa, otomatis dia balapan. Ada juga beberapa yang pernah viral juga yang di daerah Jalur 2 yang di pelabuhan itu, yang style itu. Freestyle. Freestyle itu juga kita sudah tindaki. Terus yang di daerah tempat wisata apa lagi yang di Batu Papan. Batu Papan. Pernah juga kita operasi di sana, tapi kita pakai yang preman. Bekerja sama dengan anggota reserse, kita masuk dulu ke sana. Nanti setelah mereka main berapa putaran baru kita tangkap, pakaian dinas datang untuk ini amankan. Pernah kan ada video viral di Palopo, ada balapan liar di Warak Selatan yang ditangkap anggota Warak Selatan itu disuruh dorong disuruh dorong motornya, dorong dari ke kantor polsek. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kan ada kebijakan Polres Palopo yang dilakukan Kapolres, Bapak Kapolres itu, bahwa kalau motor-motor balapan liar itu 6 bulan baru dikasih keluar. Iya Pak. Masih berlaku kan sekarang itu? Masih. Kalau umpamanya dia masuk di kategori balap liar, kita tetap berlakukan itu, dan kerjasama dengan pengadilan itu denda tilangnya sampai 3 juta. Sampai sekarang itu masih ada puluhan kendaraan di situ yang belum diambil
kendaraannya, karena di situ ponisnya sekitar ada 2,5 juta, ada 3,5 juta. Itu juga kami di sini salut sama pengadilan, ketua pengadilan yang memvonis denda tilang itu sampai 3 juta. Ada saya mau tanya tapi agak-agak bisa Ji. Nah, ini kan seperti ini. Ini kan lalu lintas ini salah satu satuan di polisi yang ya boleh tanda petik banyak menuai sorotan. Iya, Pak. Katanya Pak ini polisi ini suka mati tilang-tilang. Tahu? Bukan waktu operasi nama tilang-tilang. Bagaimana kita menyikapi ini? Ya Pak, begini. Terima kasih kepada masyarakat yang istilahnya konsentrasi di satuan lalu lintas. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palopo, apabila mungkin ada anggota atau personil kami di luar dari prosedur penilangan, minta tolong diinformasikan ke kami, bisa menghubungi kami. Ada juga tempat pengaduan di Polres di Palopo, di bagian proposnya itu. Kalau seumpamanya ada anggota kami yang macam-macam tanda petik salah prosedur melaksanakan tugasnya. Jangan sekali-kali mau istilahnya kita mau nego sama anggota. Kan itu biasa awal mulanya pengemudi atau pengendara aja yang ngono. Seperti itu. Karena kalau ditilang harus ke pengadilan. Atur tempat saja. Jangan mau begitu Kalau umpamanya kita ikut pengadilan itu kan bisa di luar dari ini. Umpamanya nanti pelanggarannya agak rendah, kita bisa ke pengadilan untuk mengikuti sidangnya. Ada juga fenomena yang menarik ini Pak Kasat ini terkait. Ini kan lagi operasi Zebra. Banyak itu mobil-mobil angkutan itu yang pakai plat hitam. Apakah termasuk sasaran ini? Tidak. Di antara 7 prioritas ini tidak masuk. Tidak. Nah ini kan yang mau memberikan klasifikasi Pak Kasat. Ini kan banyak orang bilang ini operasi Zebra itu sepeda motor Ji, atau sepeda motor dan mobil juga ini, atau truk juga atau apa? Termasuk mobil karena safety belt. Oh safety belt. Iya, termasuk mobil kita tertibkan saja. Hanya untuk prioritas ini tidak masuk ke administrasi, SIM dan STNK. Hanya yang kasat mata kita lihat. Artinya kelaikan kendaraan itu tidak terlalu menjadi prioritas atau apa di dalam operasi Zebra? Yang bisa fatal mengakibatkan kecelakaan. Seperti apa misalnya? Ini yang berboncengan 3 seperti itu. Tidak memakai helm, di bawah umur. Itu kan saya fatal sekali semua fatal itu. Makanya tadi karena ini edukasinya lebih tinggi, operasi kita ke sekolah juga sosialisasi. Seperti itu Nah, apa kira-kira target dan tujuan dari operasi Zebra yang serentak dilakukan di Indonesia hari ini? Kita akan menertibkan pengendara atau pengemudi kendaraan biar mencegah laka lantas, karena kalau kita karena kan pembiaran begini, masyarakat biasa lengah dengan istilahnya prosedur-prosedur dalam berkendara, padahal itu fatal sekali. Jadi kita harus mengingatkan dengan operasi ini, secara tidak langsung kita mengingatkan kepada masyarakat atau pengendara kendaraan. Ini kan dalam 1 tahun ini Pak Kasat, berapa kali diadakan ini operasi Zebra? 1 kali kah atau 2 kali kah atau bagaimana? Kalau macam sandi operasi Zebra dalam 1 tahun 1 kali. 1 kali. Hanya ada beberapa operasi dalam satuan operasi lalu lintas yang tadi kita sebutkan, macam operasi Patu. Operasi Lilin seperti itu. Operasi Zebra. Ada juga operasi Sipati. Pokoknya hanya untuk mengedukasi terus kepada masyarakat untuk tata cara berlalu lintas. Tertib berlalu lintas. Karena kalau kita tertib, selamat toh masyarakat. Seperti kita itu. juga petugas enak toh Nah, ini kan selama ini kan kalau kita bisa kita urai Pak Kasat dari Januari sampai ini tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Palopo. Ini yang kami sudah daftar hanya ada sekitar untuk 2021 saja. 2021 aneh pelanggaran. Untuk pelanggarannya yang 2021 itu kita kasih teguran tertulis itu sebanyak 428 pelanggar yang di 2001. Untuk lakanya di 2001 itu ada yang sekitar kejadian 9, yang meninggal dunia 3, luka berat 10. Kalau ini kan ada beberapa titik-titik seperti kita urai tadi, titik rawan kecelakaan lalu lintas. Nah, baru-baru ini kan ada kejadian di Poros
Palopo ke Bastem itu ada yang iya. Itu satu yang meninggal dunia. Iya. Itu yang jatuh ke bawah seperti itu. Iya, lepas kendali. Iya. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat di Kota Palopo ini kan salah satu juga penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas itu kurangnya lampu jalan. Iya. Ada beberapa jalan di Kota Palopo ini kan masih gelap di malam hari. Iya. Kira-kira apa harapan ini Pak Kasat? Iya. Itu juga kami sudah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk termasuk rambu-rambu lalu lintas yang masih kurang kita kasih masukan, karena yang sarana dan prasarana itu dari Dinas Perhubungan. Kami dari kepolisian hanya menyampaikan kalau seumpamanya ada jalan yang berlubang atau rusak, kami sampaikan ke instansi yang terkait. Dalam hal ini Dinas Perhubungan. Salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas di Palopo itu karena jalannya rusak itu di Amat Rasa. Parah sih itu memang, karena beton banyak bulan. Nah biar juga polisi setiap hari turun di jalan melakukan sweeping, sosialisasi. Kalau ini proyek struktur jalan yang tidak bagus, tetap juga rawan ya. Atau bagaimana menurut Pak Kasat? Ya, itu juga mempengaruhi faktor jalan, faktor lingkungan, karena biasanya orang hindari lubang, ternyata dia ambil kanan, tidak dilihat kendaraan dari belakang, seperti itu tiba-tiba langsung ditabrak dari belakang. Nah, ini operasi Zebra ini kan tadi pagi gelar pasukan. Iya, Pak. Nah, itu melibatkan juga instansi lain Pak Kasat. Iya, tadi operasinya kita sama-sama dari Kodim, dari POM juga, Dinas Perhubungan dengan Satpol PP. Sekarang di luar konteks operasi Zebra ini kan di kepolisian ini kan ada unit-unit kerja seperti Serse, Intel, Satuan Lalu Lintas. Kalau menurut Pak Kasat ini diantara ini kan punya tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Kalau memang Pak Kasat ini memang dari awal ini lalu lintas terus. Saya kebetulan backgroundnya dari lalu lintas, mulai dari Bintara dulu di Polrestabes, dulu masih Poltabes. Dari lalu lintas untuk pendidikan perwiranya 2015. Langsung jadi Pama di Polres Bantaeng, Kanit Laka. Setelah itu masuk ke Ditlantas. Terus di Luhut Timur. Di PJR, baru ke Luhut Timur, Kasat Lantas. Alhamdulillah sekarang di Palopo. Kota Palopo. Nah, ini saya mau tanya ini, apa tantangan kalau khusus untuk bidang lalu lintas? Kalau di Luhut Timur ini kan truk-truk yang banyak karena industri sana. Kalau tantangan, kalau menurut kita, kalau kita beda tantangan tertib berlalu lintas di Kota Palopo ini apa kira-kira? Kalau di Kota Palopo ini kan sudah termasuk kota madya, otomatis tingkat lalu lintasnya lebih padat. Terus di sini memang juga dipusatkan pusat pendidikan mahasiswa banyak dari luar, jadi karakternya macam-macam. Betul. Saya lihat juga di sini ada bahkan dari Papua, ada rata-rata di sini yang itu kuliah. Pak Kasat 1 tahun itu setiap tahun ajaran sekitar 5.000 mahasiswa baru dari luar masuk. Nah, kalau satu orang itu bawa motor, pengen mikir berapa? Itu saya bilang. Saya pertamanya di Luhut Timur itu kan kita biasa mobil truk-truk saja, kontainer apa yang bawa material timbunan tidak ditutupi terpal, itu targetnya kami pertama di Luhut Timur. Begitu saya masuk di Kota Palopo, udah jauh beda dengan di Makassar itu pada saat tugas di Makassar. Karena sudah padat juga. Sama, karakternya sama. Maksudnya sudah bermacam-macam karakter di Kota Palopo ini. Hanya mungkin kapasitasnya lebih besar di Makassar daripada sini. Tapi bagaimana karakter masyarakatnya tidak jauh beda, sama. Nah, kalau kita mau mengukur tingkat kesadaran masyarakat berlalu lintas di Kota Palopo, kira-kira ada enggak datanya Satlantas Polres Palopo tingkat kesadaran masyarakat Palopo berlalu lintas itu sekian persen seperti itu, ada enggak datanya? Untuk data resminya tidak ada. Untuk data resmi tidak ada, untuk istilahnya ketaatan masyarakat Kota Palopo dalam kepatuhan, tingkat kepatuhan. Untuk data yang kami survei belum ada. Hanya lihat dari keseharian, mungkin itu saja yang kasat mata itu tidak pakai helm, dengan menganggap sepele, bahwa tidak terlalu penting, padahal ini penting sekali. Memang pada saat belum terjadi mungkin tidak ini masalah pemakaian helm, tapi pada saat dia fungsinya betul-betul ini, ternyata itu kalau kita pakai helm ternyata manfaatnya lebih bagus. Betul-betul ini artinya tidak mungkinlah polisi khususnya Satuan Lalu Lintas menyarankan itu kalau tidak penting. Nah, ada juga kemarin yang ribut-ribut ini
bahwa tidak boleh orang pakai sandal. Ini kan juga sebenarnya sementara sosialisasi juga. Iya. Artinya begini ya, betul juga orang bilang ini juga polisi lalu lintas biar urusan sandal kau urus. Betul tahu karena kalau kau pakai sandal jatuh kau luka tuh. Iya. Ketimbang pakai sepatu. Betul, iya. Nah, seperti itu. Nah, apa harapan tak ini Pak Kasat di pelaksanaan operasi Zebra di Kota Palopo sampai tanggal 16 Oktober? Ya. Kami ini juga menghimbau kepada masyarakat Kota Palopo, kalau memang tidak mau ditahan atau tidak mau diperiksa, yang kasat mata kita lengkapi. Contoh kecil pakai helm. Pakai helm standar nasional. SNI. Iya. Terus lengkapi itu motor toh macam kaca spion dengan plat. Kalau ada sweeping, tidak mungkin mau dikasih singgah kalau umpamanya itu yang kasat mata kita lengkapi. Pakai helm, lengkap kaca spion kiri kanan dengan pakai plat. Nggak ditahu itu ada simta atau ada stengkata, pasti dia bilang jangan sudah lengkap itu. Pasti kita kan istilahnya masih banyak pelanggaran yang ini, tapi itu kunci rahasia sebenarnya saya tanya ke ini. Oh begitu dia. Iya. Kalau semuanya tidak mau ditahan, kasih lengkap itu yang kasat mata. Nah biar tidak ada simta, tidak ada stengkata kita bawa. Kalau umpamanya kasat mata lengkap, sudah orang taat tidak mungkin. Tapi kalau umpamanya kita sudah tidak pakai helm, tidak ada plat nomor, nah biar ada sip STNK pasti curiga orang. Kalau ini tidak ada tahan ini. Iya, betul-betul juga ini nih. Itu, artinya rahasia yang kita buka ini. Ya, supaya terhindar dari sweeping, kasih lengkap. Iya, yang kasat mata kita kasih lengkap dulu. Pasang plat, pasang SIM spion kiri dan kanan pakai helm. Biar ada sweeping bagaimana banyaknya anggota di jalan itu. Insya Allah pasti dikasih lolos. Udah lengkap gini. Jauh usah ada juga tadi kita jelaskan bahwa salah satu sasaran operasi Zebra ini HP. Nah, apa kira-kira kenapa itu HP jadi sasaran itu? Karena pakai apa? Itu akan mengganggu konsentrasi saat berkendara. Umpamanya kita main handphone atau apa, itu sekian detik saja itu kalau umpamanya kecepatan berapa saja sudah ada berapa kilo itu. Nah kalau tiba-tiba ada menyeberang anak orang atau apa yang kita kan terjadi kecelakaan itu kalau umpamanya kita menggunakan handphone itu mengganggu konsentrasi. Apalagi kan biasa kita lihat itu kalau anak-anak muda sudah pakai apa namanya ini headset. Baru bawa motor dan dengar klakson apa dari belakang. Tidak kan asik cerita. Dan ini memang menjadi target utama kayaknya. Karena tadi saya baca-baca di internet bahwa dari 14 sebenarnya target ini masuk di prioritas pertama. Karena tingkat kota ini banyak orang biasa-biasa saja pakai apa seperti itu. Nah, terakhir ini Pak Kasat, ini kan lalu lintas ini memang ini kan tidak lama lagi pergantian tahun. Ini kan sudah masuk di triwulan terakhir. Nah, ini tidak lama lagi ada operasi lilin, operasi apa. Kira-kira di Kota Palopo ini Pak Kasat, ini kan salah satu persoalan yang paling banyak menuai sorotan ini. Terus terang saja ini dari kami amati di media sosial itu balapan liar di Kota Palopo. Nah ada beberapa titik ini di Terminal Dangerako kalau malam. Yang terminal baru itu? Enggak, yang di Terminal Dangerako. Di sini. Nah itu memang kan pintar ini pebalap liar. Kalau ada polisi hilang, begitu polisi pulang muncul. Bagaimana kira-kira upaya ini dalam rangka menertibkan ini balapan liar? Alhamdulillah semenjak saya di sini menjabat ternyata sudah ada tim bentukan tim khusus yang dibentuk sama Bapak Kapolres. Jadi semua di situ ada lalu lintas, ada reserse, ada intel di dalam tim khusus ini. Jadi dia ini setiap harinya, setiap malamnya mobile dalam operasi ini. Yang saya di sini juga informasikan sudah ada berapa yang kami tangkap itu mayoritas itu dari luar, bukan bukan orang Palopo, bukan dari Palopo, sama yang di tempat wisata itu minta maaf dari tetangga kita dari Larasi, Luwu Utara, dari Luwu yang daerah sana. Jadi dia juga bagaimana sulit untuk kendaraannya urus karena ternyata dia dari luar. Pak, jauh ini jalan Pak. Dari mana kau memang? Bilang, saya dari ini Pak, dari Lutra. Salam sendiri, kenapa kau masuk di sini? Di Palopo kau balap.
Nggak bisa. Oh, jadi memang rata-rata yang dari luar lah Iya, ya. kami ada beberapa rata-rata dari luar Pak Iya. yang masuk di sini menikmati kota Palopo dengan jalan begitu. Mungkin dia pikir ramai banyak orang yang lihat di situ. Kan di Palopo juga ini tumbuh komunitas-komunitas sepeda motor. Ada komunitas seperti YNCI apa. Nah, apakah tidak kita libatkan juga dari Satuan Lalu Lintas untuk ikut mensosialisasikan gerakan tertib berlalu lintas komunitas sepeda motor? Iya, betul. Baru-baru ini kalau tidak salah bulan kemarin kami melaksanakan hari ulang tahun lalu lintas. Bapak Kapolres juga mendukung nanti akan diadakan apel akbar semua komunitas motor. Iya. Jadi informasinya itu ada beberapa memang di sini komunitas motor. Ada banyak memang banyak. Nanti kita ini sudah ada yang daftar, sudah ada beberapa komunitas yang mendaftar termasuk berapa personilnya. Kalau memang kita register, kita membuatkan juga ID card. Jadi memang kita bisa kendalikan berapa semua ininya komunitasnya. Nanti rencananya kalau bukan di lapangan Pancasila, di lapangan Gaspa kita akan mengadakan apel besar komunitas motor sambil mensosialisasikan cara-cara safety riding dengan ini. Mungkin dibantu juga nanti dari rekan-rekan media untuk mensosialisasikan nanti apel besar komunitas motor. Sahabat seru ya, ini kan tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang operasi Zebra. Nah, sekedar diketahui sahabat seru ya, Pak Kasat Lantas ini Ibtu Siswaji masih terbilang baru tanda petik di Kota Palopo. Nah, kita mau tahu ini sebenarnya orang asli apa gitu Pak? Iya, mungkin kalau dilihat orang ini namanya dibilang orang Jawa, padahal saya ini Jeneponto asli. Oh, Jenta, apa sih Jenta? Jeneponto asli. Iya, Jeneponto asli. Iya, nah, di sebelum kita di Palopo kan di Luhut Timur di Luhut Timur, Kasat Lantas. Iya. Kalau mau ki ulas-ulas sedikit ini enggak apa-apa Ji. Sudah berkeluarga Miki? Sudah. Artinya sudah berkeluarga, anak satu. Anak satu di sebelum apa namanya? Apa yang menurut tak menarik? Ini kan saat ini kan ya tanda petik ini kan ribut-ribut tentang kepolisian ini. Ada kan peristiwa secara nasional. Nah, kita sebagai anggota polisi bagaimana kira-kira memberikan nilai positif terhadap masyarakat di bidang lalu lintas sebagai Kasat Lantas di tengah banyak cerita tanda petik tanda miring ini. Iya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin di sini saya sebagai Kasat Lantas Polres Palopo, sebagaimana penekanan dari pimpinan teratas kami untuk tetap bekerja tulus dan ikhlas, usahakan jangan ada perbuatan di luar dari jalur. Berbuat baik saja kita masih disoroti sama orang. Apalagi masyarakat, apalagi kita di luar dari prosedur. Itu saja penyampaian pimpinan. Tetap bekerja tulus dan ikhlas, jangan bikin gerakan tambahan karena anggapannya masyarakat kita berbuat baik saja, masih ada biasa yang nyinyir. Ya, istilahnya masih berpikiran negatif ke kita. Ya, sebelum kita pamit ini ada pesan-pesan tak untuk masyarakat Kota Palopo? Terutama ini tadi yang banyak kita singgung mengenai anak di bawah umur. Ada himbauan takkah apa takkah? Jadi yang saya fokuskan di sini pengendalian kepada orang tua, minta tolong jangan luaskan anak tak pakai motor atau mobil kalau belum cukup umur, karena nanti akibatnya kita akan menyesal sendiri. Kita akan menyesal sendiri apabila nanti terjadi laka lantas yang mengakibatkan cacat pada anaknya. Seperti itu. Pak. Oke, terima kasih. Sahabat seru ya, saat ini kita informasikan bahwa jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Palopo dan Satuan Lalu Lintas di seluruh Indonesia menggiatkan operasi Zebra mulai tanggal 3 sampai tanggal 16 Oktober. Nah, supaya tidak ditilang seperti apa yang disampaikan Pak Kasat tadi, lengkapi diri dengan kendaraan laik jalan, pakai spion, pakai SIM dan lain-lain. Mari kita mendukung terciptanya tertib lalu lintas terkhusus di wilayah Kota Palopo. Terima kasih waktu Pak Kasat ini disibuk-sibuki. Oke, sahabat seru ya, kami pamit dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.